Halo, saya David dan ini rekan saya. Saya Niken. Kami ingin melakukan presentasi dalam Seminar Internasional Artes 2020. Semoga bermanfaat presentasi kami. Pada saat kita berbicara mengenai kota atau perkotaan, itu adalah satu hal yang dinamakan dengan melting pot, di mana kota adalah merupakan pusat kegiatan dari produksi, reproduksi budaya, serta konsumsi simbolik melalui media budaya dan pertukaran. Ini menurut Harvey pada tahun 1989. Nah, kalau kita melihat masyarakat urban sendiri memiliki kecenderungan yang mobilitasnya sangat tinggi dan didukung oleh kemudahan dalam perkembangan teknologi yang ada. Hal ini adalah untuk memperlihatkan eksistensi dalam kehidupan sosial sebagai suatu simbol. Mobilitas yang tinggi telah merubah pola dan gaya hidup, terutama khususnya pola makan masyarakat urban. Karena mobilitas yang tinggi, tuntutannya haruslah bergerak dengan cepat. Dan ini didukung oleh perkembangan teknologi, terutama perkembangan aplikasi layanan pesan antar. Hal ini sangat mempengaruhi kebiasaan makan masyarakat urban. Hal lain yang sangat mempengaruhi adalah gaya hidup juga semakin praktis. Dengan adanya perkembangan aplikasi layanan pesan antar, otomatis yang pada saat sebelumnya kita misalnya memakan nasi kotak dengan ukuran yang lebih besar, terjadi disrupsi makanan, khususnya dalam bentuk kemasan makanan. Kemasan makanan yang ada saat ini terjadi disrupsi dengan ukuran yang lebih kecil dan ergonomis untuk dipegang, atau lebih mudah untuk dibawa sesuai dengan aplikasi layanan pesan antar. Terjadinya disrupsi makanan, terutama dalam bentuk kemasan makanannya, akhirnya terciptalah rice bowl. Rice bowl itu sebetulnya adalah mangkuk nasi, di mana penyajiannya berbeda pada tiap negara. Kita bisa ambil contoh, misalnya Korea, dikenal dengan nama bibimbap. Itu nasi panas dengan lauk dan sayuran mentah yang ada di atasnya dan disajikan dalam mangkuk panas yang terbuat dari batu. Di Jepang, nasi kotak atau nasi mangkuk nasi itu dalam bentuk rice bowl disebut donburi, yang berarti mangkuk. Nah, donburi ini sendiri terdiri dari beberapa macam. Misalnya oyakadon, lauk nasi dengan telur dan ayam, katsudon, lauk daging babi, kaisendon itu adalah lauk yang isinya seafood, gyudon, lauk isi daging dan tempura, dan unadon, lauk daging belut. Nah, kalau kita lihat, bentuk rice bowl inilah yang diadaptasi oleh industri kemasan untuk menjadi solusi praktis dalam kemasan menjadi wadah satu makanan untuk masyarakat urban yang memiliki mobilitas tinggi. Selanjutnya pada saat kita berbicara mengenai rice bowl terutama yang dikembangkan oleh industri kemasan, itu adalah kita berbicara mengenai desain kemasan. Fungsinya satu, sebagai pembungkus dan pelindung. Tapi peran utamanya adalah sebagai satu identitas produk. Identitas produknya ini adalah sarana komunikasi antara brand dengan konsumen untuk menarik perhatian konsumen dan juga mampu untuk menampilkan citra dari brand yang dipercaya oleh konsumen. Nah, karakteristik bentuk kemasan itu sendiri sangat bergantung pada desain, terutama dari sisi fungsional, praktikal, dan ergonomis. Semuanya itu akan bisa tercipta melalui satu teknologi yang digunakan. Di dalam desain kemasan,
kita mengenal beberapa elemen yang fungsional dalam perancangan. Ini elemen fungsional ini sangat berpengaruh. Salah satunya adalah shape atau bentuk. Bentuk ini harus kita buat untuk menarik perhatian. Kedua, mudah diletakkan dan nyaman untuk dibawa atau dipegang. Elemen berikutnya adalah material atau bahan. Bahan yang dipergunakan itu harus unik, tapi nilai tambah yang paling penting adalah bahannya harus eco-friendly atau ramah lingkungan, serta memiliki kualitas terbaik. Kenapa kita harus selektif dengan memilih kualitas material? Karena kualitas material itu sangat dibutuhkan untuk menjaga kualitas produk di dalam kemasan. Yang ketiga adalah size atau ukuran. Masing-masing restoran itu memiliki berbagai varian ukuran dalam memperkenalkan atau menjual rice bowl-nya. Nah, rice bowl ini juga disesuaikan juga untuk kebutuhan konsumen. Selain mudah dibawa dan dipegang, size-nya juga dapat menimbulkan minat beli dari konsumen. Desain kemasan memiliki beberapa aturan yang sangat penting, terutama dalam kaitan dengan identitas produk dari satu kemasan. Yang pertama adalah clarity dan simplicity. Kita harus berusaha untuk merancang suatu kejelasan produk dan merek dalam suatu visualisasi kemasan. Yang kedua, honesty dan authenticity. Otentisitas dan kejujuran adalah merupakan hal utama dalam desain kemasan. Ini kaitannya dengan antara kita dan antara kemasan itu berkomunikasi dengan konsumen sebagai identitas produk, di mana kita harus mendesain satu kemasan yang benar-benar bisa mencerminkan bahwa ini adalah produk makanan, bukan produk lainnya. Yang ketiga adalah extensibility. Ini berkaitan dengan satu desain visual yang memiliki konsistensi, sehingga dalam pengembangan varian produk satu merek atau brand, desain yang ada itu tetap konsisten dengan desain yang sebelumnya. Yang keempat, practicality. Practicality itu berkaitan dengan sisi praktis dalam bentuk, ukuran, dan fungsi. Fungsinya juga harus fungsi yang jelas. Jadi bukan sekedar sebagai pembungkus produk. Oke, terima kasih. Sekarang presentasi akan dilanjutkan bersama saya. Dan di sini kita akan melihat Bagan yang menjelaskan tentang descriptive analysis. Ya, di mana di sini kita melihat penelitian ini ditinjau dari sudut formalistik. Nah, sebelum mengkaji tentang formalistik, kita melihat dulu apa hal-hal yang mempengaruhi dalam pemilihan atau desain kemasan ini, yaitu ada faktor ekonomi, kemudian ada gaya hidup masyarakat urban. Faktor ekonomi ini menjadi salah satu hal yang mempengaruhi restoran dalam menentukan bentuk dan ukuran dari packaging yang digunakan dalam menentukan porsi makanan yang akan mereka sajikan kepada konsumen. Dalam hal ini tentunya sisi ekonomis itu tentunya harus diperhatikan. Dan kemudian gaya hidup masyarakat urban yang dengan mobilitas tinggi dan menuntut banyak hal-hal yang praktis, tentunya menuntut desain kemasan ini lebih fungsional dalam digunakan. Jadi dalam arti sangat memudahkan mereka dalam menyantap makanan yang disajikan dalam kemasan tersebut. Nah, ada unsur-unsur formalistik yang diperhatikan, yaitu dalam hal ini menyangkut bentuk, di mana bentuk ini menyangkut fungsi dan estetika. Dan fungsi sendiri ini ada di dalamnya adalah ergonomi dan
material, kemudian estetika terkait dengan warna, tekstur, dan material itu sendiri. Ya, berdasarkan penelitian dan pengamatan kami, ternyata ada beberapa tipe kemasan yang digunakan dalam rice bowl. Jadi yang pertama ini adalah paper lunchbox. Seperti ini bentuknya. Jadi kemasan ini berbahan dasar kertas dengan laminasi di dalamnya, yang membuat kemasan ini banyak digunakan sebagai pembungkus makanan. Jenis kemasan ini bersifat tahan minyak dan anti bocor sehingga tidak merusak penampilan makanan. Dan umumnya dapat dipesan dalam 3 variasi ukuran, besar, kecil, dan sedang sesuai dengan porsi makanan yang dijual. Jadi berdasarkan pengamatan kami, sekarang untuk kemasan rice bowl itu sudah dimudahkan oleh industri ya. Jadi sudah banyak pilihan di mana produsen dalam hal ini pengusaha restoran hanya tinggal memilih saja jenis kemasan yang akan mereka gunakan untuk rice bowl, produk rice bowl-nya seperti itu. Dan kemudian ini ada paper bowl, bentuknya seperti ini. Jadi ini salah satu kemasan yang sering dijumpai di berbagai restoran. Nah, ini umumnya cocok untuk makanan yang agak berkuah ya. Dan ini umumnya dijual dengan volume ukuran yang dari kecil sampai besar, dari 200 mili sampai 1000 mili. Yang tersedia ukurannya itu ada 650 mili, 800 mili, dan 1000 mili. Selanjutnya adalah food pail. Jadi food pail ini bisa dilihat bentuknya seperti ini. Dan ini merupakan desain kemasan yang cukup tren pada saat ini digunakan sebagai kemasan rice bowl. Food pail ini merupakan gabungan paper lunchbox dan paper bowl dengan bahan dasar yang sama seperti paper lunchbox, yaitu dari kertas tebal dengan bentuk menyerupai paper bowl. Hanya saja di sini bentuk dasarnya adalah persegi. Kekurangannya adalah desain kemasannya ini kurang cocok untuk digunakan untuk makanan-makanan yang berkuah karena masih ada celah di setiap sudutnya. Kemudian yang ini adalah box bento. Nah, box bento ini umumnya mempergunakan bahan dasar mika berwarna hitam dengan penutup plastik transparan, dan kemasan ini sudah cukup lama digunakan. Umumnya memiliki sekat untuk memisahkan nasi dengan lauk pauknya. Jadi contohnya seperti itu. Kelebihannya, konsumen dapat melihat isi kemasannya secara langsung karena penutupnya yang transparan. Dan umumnya kita sering menjumpai box bento ini di supermarket ya, sebagai pembungkus makanan siap saji. Baik, ini adalah analisa kami dari berbagai macam produk rice bowl. Yang pertama adalah Itlah. Di sini kita melihat Itlah ini menggunakan food pail. Nah, di sini dilihat shape-nya. Ini nyaman digunakan dan kemudian nyaman dipegang. Materialnya menggunakan bahan dasar kertas berwarna coklat. Kemudian ukurannya medium, mudah dibawa, ditumpuk ataupun dimasukkan ke dalam tas. Kemudian yang kedua adalah daily box. Daily box juga menggunakan bentuk dasar food pail. Ini nyaman dan mudah digunakan, nyaman dipegang. Kemudian bahan dasarnya adalah bahan dasar kertas tebal. Ukurannya sama seperti Itlah, jadi ukuran medium, mudah dibawa, ditumpuk maupun dimasukkan ke dalam tas. Berikutnya adalah kun-kun bowl. Jadi dia menggunakan bentuk dasar paper bowl. Materialnya menggunakan bahan dasar kertas. Ukurannya medium, mudah dibawa, kemudian mudah juga ditumpuk dan juga dimasukkan ke dalam sebuah tas. Kemudian ada limau bowl. Ya, ini dari bentuknya menggunakan paper bowl. Kemudian materialnya juga dari bahan dasar kertas. Ukurannya juga sama, ukuran medium. Dan mudah dibawa atau dimasukkan ke dalam tas. Kemudian yang terakhir ada shake bowl. Jadi
untuk bentuknya sama seperti yang sebelumnya, yaitu bentuk dasarnya paper bowl. Materialnya menggunakan material kertas dan size-nya juga medium. Ya, jadi dari brand yang sudah kami teliti ini, kami menarik kesimpulan bahwa untuk packaging rice bowl, yaitu bentuk yang digunakan umumnya simple, kemudian memiliki kejelasan merek, kemudian mudah dibawa, ergonomis, dan itu merepresentasikan kehidupan masyarakat urban yang selalu dinamis, yang selalu bergerak, sehingga tidak menyulitkan mereka dalam mengkonsumsi makanan seperti rice bowl ini. Demikianlah presentasi dari kami. Semoga penjelasan dari kami dapat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu kembali dalam presentasi berikutnya.